Halo, hai, dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Pak Septa. Kali ini di mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia yang kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh dan Kerajaan Samudra Pasai. Ketika kita berbicara tentang Aceh, maka pikiran kita akan langsung teringat dengan Serambi Mekah. Bagaimana tidak, mungkin ketika orang menuju ke Mekah, ketika sudah melewati Aceh, maka jarak antara Mekah dengan Nusantara itu terasa amat sangat dekat. Lepas dari itu, Aceh juga memiliki sejarah yang sangat panjang dalam perang melawan kolonial. Bagaimana tidak, perang melawan kolonial itu berlangsung hampir 10 tahun lamanya. Sampai akhirnya Belanda mengirimkan Snok Horgrunje untuk mempelajari bagaimana pola pemikiran serta pola budaya masyarakat Aceh agar bisa dikalahkan. Kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh dan Samudra Pasai. Ada penjelasan-penjelasan baru dan menarik yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Septa. Kita akan lanjutkan pembahasannya setelah yang satu ini. Jadi check this out. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jejak kaum intelektual era Kesultanan Aceh serta Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama kita akan membahas tentang jejak kaum intelektual era Kesultanan Aceh. Aceh menjadi salah satu tempat kelahiran kaum intelektual di Nusantara. Berbagai pemikiran keagamaan menghiasi perkembangan ilmu pengetahuan di ujung pulau Sumatera itu. Sejak awal abad ke-15, pelabuhan-pelabuhan di utara Sumatera telah menjadi pusat pertukaran kebudayaan dari seluruh dunia. Kondisi sosial budaya itu bisa digambarkan dengan situasi tersebut merupakan imbas langsung semakin terbukanya jaringan dagang internasional kala itu. Keterbukaan itu pun dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Aceh untuk menyerap pengetahuan seluas-luasnya dan menerapkan nilai-nilai baru yang positif di negerinya. Karena keuletan orang-orang Aceh, sejak era Kesultanan Samudra Pasai, Aceh banyak melahirkan kaum ulama. Kepandaian mereka pun terkenal di kalangan negeri-negeri Melayu. Dalam buku History of Malaya yang ditulis oleh Richard Olaf Winstead pernah menulis tentang seorang alim dari Pasai yang diberi hadiah emas dan budak perempuan muda berkat pengetahuan yang dimilikinya. Jejak arkeologis yang lain bisa dibuktikan dengan kemunculan kaum bid'ah. Kepandaian orang-orang Pasai memang telah diakui oleh negeri-negeri di sekitarnya. Pengetahuan dan budaya di sana masuk melalui jalur perdagangan. Namun, bagi masyarakat, keberadaan pengetahuan asing itu memberikan dampak yang terlampau besar. Banyak alim yang mulai mencampurkannya dengan kehidupan sehari-hari, bahkan keyakinan mereka. Sejarawan Dennis Lombard dalam buku Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636 menjelaskan bahwa pada abad ke-16 wilayah Sumatera mulai dipenuhi orang-orang pandai yang terpengaruh oleh pemikiran India dan Neoplatonisme yang juga berkembang di banyak tempat suci keagamaan seperti Hindustan. Dalam literatur barat, mereka disebut sebagai kaum bid'ah. Kaum ini menganggap segala perbedaan antara Tuhan dan makhluknya harus dihilangkan, sehingga bagi mereka kewajiban manusia bukan lagi menjalankan sembahyang setiap hari atau 5 waktu dalam Islam, tetapi lebih mendalami rasa di balik keberadaan manusia, dunia, dan Tuhan sebagai penciptanya.
Aceh melahirkan pemikir-pemikir besar. Orang Sumatera pertama kali yang diketahui terpengaruh asing dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya adalah Hamzah Fansuri dari Barus. Ia mengarang sebuah uraian pendek, Asrarul Arifin fi Bayan Ilm al-Suluk wal Tauhid, tentang inti, sifat-sifat, dan karya-karya Tuhan menurut teologi Islam. Memasuki pertengahan abad ke-17, Aceh kembali melahirkan seorang pemikir besar. Ia adalah Abdul Rauf al-Singkili atau Abdul al-Rauf al-Singkili. Di dalam karyanya Umdat al-Mutajhin, Abdul Rauf mengatakan bahwa ia pergi menuntut ilmu ke Mekah, Madinah, dan Jeddah. Ia mengaku diajari oleh 15 orang guru, 27 orang pandit, dan 15 orang sufi. Para pemikir Aceh menyebarkan ajarannya tidak hanya di Sumatera dan negeri-negeri Melayu. Hingga akhir abad ke-17, telah banyak alim ulama Aceh yang berkhotbah hingga ke Makassar dan Siam. Hal itu menjadi bukti kemajuan pengetahuan di negeri Aceh. Kerajaan kedua yang akan kita bahas adalah Samudra Pasai. Benarkah Samudra Pasai kerajaan Islam pertama di Nusantara? Inilah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang tercatat dalam sumber-sumber asing dari Arab, Tiongkok, hingga Tamil. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan kerajaan Samudra Pasai. Adalah desa Lamreh yang terletak di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sana terdapat tinggalan kerajaan Lamuri, berupa bangunan seperti benteng, kompleks permakaman, dan bekas hunian yang ditandai sebaran fragmen keramik. Fakta-fakta arkeologis yang mendukung penjelasan tersebut adalah: yang pertama, di pemakaman itu ditemukan beberapa nisan unik berbentuk tugu persegi yang meruncing ke atas seperti piramida. Penduduk setempat menyebutnya dengan istilah plak pling. Nisan itu mungkin bentuk peralihan dari masa pra-Islam ke Islam. Pasalnya, bentuk nisan itu menyerupai lingga dan menhir. Salah satu nisan ditemukan di dalam benteng Kutalubuk. Cirinya menunjukkan masa yang jauh lebih tua dari benteng itu. Fakta arkeologis lainnya, di nisan itu tertulis As-Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Bashir Samaniata wa Sitta Mi'ah 680 Hijriah atau 1281 Masehi. Bila Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Bashir wafat pada 680 Hijriah atau 1281 Masehi, artinya masyarakat Lamreh telah lama mengenal Islam. Hal ini diketahui dari nama ayah dan kakek Sultan Sulaiman Abdullah bin Bashir yang berbau Islam. Pertanggalan itu pun menunjukkan umur yang lebih tua dibandingkan nisan milik Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai yang bertarikh 696 Hijriah atau 1297 Masehi, di mana banyak sejarawan yang menjadikan nisan itu sebagai tanda masuknya Islam di Nusantara sekaligus bukti keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Dengan demikian, Samudra Pasai dengan rajanya Malik Al-Saleh bukan merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Bukti arkeologis yang mendukung bahwa kerajaan Lamuri adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara adalah: yang pertama, kepopuleran Lamuri paling tidak sudah bertahan sejak abad ke-10 karena pada tahun 916 penjelajah Arab Abu Zaid Hasan telah mencatat Lamri sebagai Rami atau Ramni.
Catatan tertua lainnya tentang kerajaan Lamuri muncul dalam prasasti Tanjore yang berbahasa Tamil dari tahun 1030. Prasasti ini dibuat Raja Rajendra Chola I dari kerajaan Chola di India Selatan. Potret Lamri atau Lamori. Kendati demikian, pada 1225, Zhao Rugua, orang Tiongkok yang sering mengunjungi pelabuhan di Sumatera, menyebut bahwa Nan Wuli atau Lamri membayar upetinya kepada San Foki atau Sriwijaya. Bukti arkeologis yang lain, Empu Prapanca dalam Negara Kertagama menggambarkan Lamuri sebagai negeri yang mendapat pengaruh Majapahit. Marco Polo, penjelajah Italia pada 1292, menyebut Lambri sebagai salah satu tempat di utara Sumatera. Dia mencatat kerajaan itu telah mengaku tunduk pada Kaisar Mongol atau Kubilai Khan. Menurut W.P. Groenewald, Lanburi yang diterjemahkan menjadi Lamri muncul dalam catatan salah satu jenderal utusan Kubilai Khan yang bernama Ike Mese. Catatan itu termuat dalam sejarah dinasti Yuan dari abad ke-13. Lamri masih disebut kemudian dalam catatan Cheng Hu yang termuat dalam sejarah dinasti Ming dari abad ke-15. Lamri termasuk di antara 30 negara yang dia singgahi dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Adapun penjelajah Portugis Tome Pires dalam Suma Oriental menceritakan bahwa Aceh merupakan negeri pertama yang dia temukan setelah menelusuri Pulau Sumatera. Sementara Lamuri terletak tepat setelahnya. Wilayah ini membentang hingga ke pedalaman. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan tak lupa saya sampaikan, silahkan mengerjakan tugas yang sudah saya cantumkan di kolom komentar yang telah saya beri pin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.